Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya ingin membuat preview dari ajang liga-liga top Eropa yang akan berlangsung untuk akhir pekan ini. Dari ajang Serie A akan ada Il Grande Partita antara Lazio kontra Inter Milan. Dari IPL akan ada Super Sunday antara Liverpool versus Manchester City. Ada MU yang akan ditantang oleh Tottenham Hotspur. Dari ajang La Liga Spanyol, Real Madrid akan ditantang oleh Rayo Vallecano, sementara Barcelona akan ditantang Celta Vigo. Oke, kita bahas dari ajang IPL dulu, di mana sang pemuncak klasemen Arsenal akan ditantang Sunderland. Laga ini akan digelar di Emirates Stadium, kandangnya Arsenal. Arsenal saat ini berada di puncak, sementara Sunderland peringkat 4. Cukup bagus untuk sebuah tim promosi. 5 laga terakhir Arsenal sangat konsisten, sangat dominan. Mereka menyapu bersih semua laga, sementara untuk 5 laga terakhir Sunderland, mereka ditahan imbang oleh Everton, menang atas Chelsea, menang atas Wolves, kalah oleh MU, dan menang atas Nottingham Forest. Harusnya berdasarkan kualitas permainan dan lain-lain, Arsenal ini bisa meraih poin penuh, tetap berada di puncak klasemen IPL. Kita ke pertandingan selanjutnya, laga yang cukup seru. Untuk MU akan ditantang oleh Tottenham Hotspur. Laga ini akan digelar di kandangnya Tottenham Hotspur. Saat ini MU berada di peringkat ke-8 dengan 17 poin. Sementara Tottenham peringkat 6 sama dengan 17 poin. Tottenham hanya unggul selisih gol atas MU. 5 laga terakhir untuk Tottenham Hotspur, mereka menang 4-0 di Champions League. Lalu kalah oleh Chelsea, kalah oleh Newcastle, menang atas Tottenham, dan imbang 0-0 lawan Monaco. Sementara 5 laga terakhir MU cukup bagus. Mereka meraih 3 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Di antara semua tim besar IPL, hanya MU yang bisa dibilang diuntungkan karena mereka tidak bermain di Champions League. Tottenham, City, Liverpool, Chelsea, dan Arsenal karena mereka bermain di Champions League. Mungkin sedikit banyak berpengaruh lah terhadap permainan MU. Fokus ataupun kelelahan pasti melanda tim-tim tersebut, tapi tidak untuk MU. Di laga terakhir MU kan bisa dibilang tidak beruntung ketika ditahan imbang 2-2 oleh Nottingham Forest, di mana si Diallo sudah kali syutingnya berhasil ditahan. Sementara laga terakhir Tottenham saat kalah oleh Chelsea, defense-nya itu benar-benar buruk. 3 atau 4 kali defense-nya melakukan kesalahan, dan mungkin di match kali juga akan terjadi. Saya sedikit lebih mengunggulkan MU murni karena kualitas pemain MU sedikit di atasnya si Tottenham, dan mereka secara kebugaran harus diakui MU di atasnya. Dan laga ini laga yang cukup emosional bagi seorang Bryan Mbeumo dan Thomas Frank, karena kedua orang ini pernah bekerja sama di Brentford pada musim lalu. Dan kita ke pertandingan selanjutnya, di mana Chelsea akan ditantang oleh Wolves. Laga ini akan digelar di Stamford Bridge, markasnya Chelsea. Saat ini Chelsea berada di peringkat ke-7 dengan 17 poin. Sementara Wolves peringkat 20. Harusnya berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh Chelsea, mereka bisa meraih poin penuh pada match kali ini. Kita ke pertandingan selanjutnya, Super Sunday antara Manchester City akan ditantang oleh Liverpool. Laga ini akan digelar di Etihad Stadium, markasnya City. Saat ini City berada di peringkat 2 dengan 19 poin, sementara Liverpool peringkat 3 dengan 18 poin, hanya berselisih 1 angka. 5 laga terakhir Manchester City
bisa dibilang cukup bagus lah di semua kompetisi. City menang atas Borussia Dortmund, menang atas Bournemouth, menang atas Swansea, kalah 1-0 oleh Aston Villa, menang 2-0 atas Villarreal. Sementara 5 laga terakhir Liverpool 3 kali kalah dan 2 kali menang. Cuman 2 kemenangan diraih secara berturut-turut dalam 2 match terakhir. Bila kita mengacu pada kan lalu saat Liverpool menang lawan Aston Villa dan di Champions League menang atas Real Madrid, Liverpool ini ketika melawan Real Madrid sedikit merubah strateginya lah, lebih pragmatis, lebih taktis. Karena si Slot tahu ketika menghadapi Madrid ini mereka secara pole position pasti kalah, tapi mereka menang dari segi efektivitas. Harusnya berdasarkan peluang yang Liverpool ciptakan ketika melawan Madrid itu bisa minimal 3-0. Untung si Madrid ini punya Courtois, one of the best goalkeeper. Madrid beruntung hanya kalah 1-0. Sementara laga terakhirnya si City itu 2 pertandingan mereka tampil sangat efisien. Kombinasi 2-3 pemain sangat cair. Haaland kembali lagi menjadi sosok yang tak tergantikan di lini depan Manchester City. Laga ini jaminan laga panas. Dan kita ke ajang La Liga Spanyol di mana Barca akan ditantang oleh Rayo Vallecano kalau nggak salah. Saat ini Barca akan ditantang oleh Celta Vigo. Saat ini Barca berada di peringkat kedua, sementara Celta Vigo di peringkat 12. 5 laga terakhir Barcelona di semua kompetisi. Barca imbang 3-3 lawan Club Brugge di Champions League, menang atas LC, kalah atas Madrid, menang atas Girona kalau nggak salah. Namun dari semua laga yang sudah dilakoni Barcelona dalam 3 laga terakhir mereka sudah kebobolan 5 gol. Artinya apa, pertahanan Barcelona masih menjadi masalah. Duetnya si Araujo dan Cubarsí di jantung pertahanannya belum maksimal lah. Cubarsí dan Araujo ini bukan levelnya Barca. Dan PR-nya Barca itu sama dari musim lalu. Pertahanan mereka masih menjadi titik lemah walaupun ini depannya tampil bagus. Mungkin di laga ini Lewandowski dan Rabinya masih belum bisa bermain. Dan di match selanjutnya Rayo Vallecano akan ditantang oleh sang pemuncak klasemen yaitu Real Madrid. 5 laga terakhir Real Madrid mereka sangat bagus, menang atas Valencia, menang atas Juventus, menang atas Barcelona. Cuma di match day terakhir di Champions League mereka kalah 1-0 oleh Liverpool. Cuma di match terakhir ini kan Madrid benar kreativitas lini tengah mereka itu benar-benar minim lah. Bellingham, Vini, ataupun Mbappe benar-benar bisa dimatikan ketika lawan Liverpool. Cuman pada match kali ini harusnya berdasarkan kualitas pemain yang mereka miliki, mereka bisa meraih poin penuh agar tetap menjaga gap 5 poin dengan Barcelona. Kita ke ajang Serie A Italia, di mana akan ada pertandingan Il Grande Partita antara Inter Milan versus Lazio. Kita bahas pertama itu dari Juventus yang akan menantang Torino. Laga ini akan digelar di kandangnya Juventus. 5 laga terakhir Juventus mereka di semua kompetisi Juventus di Champions League mereka bermain imbang 1-1 lawan Sporting Club, menang atas Cremonese, menang 3-1 atas Udinese, kalah 1-0 oleh Juventus dan kalah 1-0 oleh Real Madrid. Juve ini dalam
masa inkonsistensi setelah mereka memecat Igor Tudor bahwa asuhan Spalletti mungkin memiliki angin segar merefresh pemain-pemain Juventus. Dan kita ke pertandingan selanjutnya di mana Parma akan ditantang oleh AC Milan. Saat ini Milan berada di peringkat ketiga dengan 21 poin, sementara Parma 17. Harusnya berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh Milan ini bisa meraih poin penuh pada match kali ini. Dan kita ke pertandingan selanjutnya di mana Lazio akan ditantang oleh Inter Milan. Laga ini akan digelar di markasnya Inter Milan. 5 laga terakhir Inter Milan di semua kompetisi tampil cukup konsisten, di mana mereka meraih 4 kemenangan dan sekali kalah oleh Napoli, sementara 5 laga terakhir Lazio cukup bagus, bisa menang atas Juventus, imbang lawan Atalanta. Ya, si Lazio ini bisa dibilang tidak konsisten lah, tapi harusnya sih berdasarkan kualitas yang dimiliki oleh Inter Milan mereka bisa meraih poin penuh. Dan video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.